Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Perang Dunia II dipicu oleh sejumlah faktor kompleks dan bermacam-macam, seperti ketegangan politik, ketegangan ekonomi, ambisi militer, dan sejarah konflik sebelumnya. Tidak ada satupun penyebab tunggal yang dapat disebutkan sebagai pemicu utama perang tersebut. Berikut beberapa penyebab utama pecahnya Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, kebangkitan nasionalisme. Setelah Perang Dunia I, banyak negara Eropa menghadapi tantangan besar ekonomi dan politik. Kesulitan ini membuka jalan bagi munculnya pemimpin otoriter yang mencari solusi untuk masalah tersebut. Di Jerman, Adolf Hitler memimpin Partai Nazi dan akhirnya menjadi Kanselir Jerman pada tahun 1933. Ia mendirikan rezim Nazi yang brutal dan mengusung ideologi rasialis. Di Italia, Benito Mussolini mendirikan partai fasis dan mengambil alih kepemimpinan negara pada tahun 1922, membentuk rezim fasis yang menekankan nasionalisme dan otoritarianisme. Di Jepang, rezim militer muncul dengan berkuasa melalui berbagai kudeta yang mengarah pada ekspansi wilayah Jepang di Asia Timur. Penguatan rezim otoriter ini akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Perang ini memiliki dampak yang merusak di seluruh dunia dan menghasilkan penghancuran besar serta penderitaan manusia yang luar biasa. Yang kedua, pengabaian perjanjian Versailles. Traktat Versailles adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Jerman. Ini menetapkan sejumlah pembatasan dan sanksi ekonomi pada Jerman. Beberapa poin utama dalam Traktat Versailles termasuk pembatasan wilayah, pembatasan militer, pembayaran reparasi, War Guild Clause, demilitarisasi Rhineland. Pembatasan wilayah. Jerman harus melepaskan sejumlah wilayah kepada negara-negara tetangga, termasuk Alsace-Lorraine kepada Prancis dan wilayah lainnya kepada Belgia dan Polandia. Pembatasan militer. Jerman dilarang memiliki pasukan militer yang besar dan peralatan militer yang kuat. Ini dimaksudkan untuk mencegah Jerman dari menjadi ancaman militer di masa depan. Pembayaran reparasi. Jerman diwajibkan membayar reparasi perang yang besar kepada negara-negara sekutu sebagai kompensasi untuk kerusakan perang. War Guild Clause. Traktat ini menetapkan bahwa Jerman harus mengakui tanggung jawabnya atas meletusnya perang yang sangat memalukan bagi bangsa Jerman. Demilitarisasi Rhineland. Sebagian besar wilayah Rhineland di Jerman harus demilitarisasi. Traktat Versailles sangat kontroversial di Jerman dan disalahkan oleh banyak orang di sana atas menghancurkan ekonomi dan kehormatan nasional. Ini menciptakan rasa ketidakpuasan yang kemudian dimanfaatkan oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi untuk naik kekuasaan. Hitler kemudian mengabaikan banyak ketentuan traktat ini dan memulai perluasan wilayah Jerman dan persiapan untuk Perang Dunia II. Yang ketiga, ekspansi dan agresi militer.
pada tahun 1930-an. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang secara agresif mencari ekspansi wilayah melalui invasi dan penaklukan wilayah-wilayah terdekat mereka. Contoh-contoh penting dari ekspansi ini termasuk invasi Jepang ke Manchuria, invasi Italia ke Ethiopia, dan aneksasi Austria oleh Jerman. Tindakan ini menjadi bagian dari faktor-faktor pemicu Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939. Adapun invasi Jepang ke Manchuria, pada tahun 1931, Jepang secara tidak sah menduduki wilayah Manchuria di Tiongkok Timur Laut. Tindakan ini melanggar kedaulatan Tiongkok dan menimbulkan kecaman internasional. Invasi Italia ke Ethiopia. Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini menyerbu Ethiopia pada tahun 1935. Mereka menggunakan teknologi militer yang lebih canggih untuk mengalahkan pasukan Ethiopia. Penyerbuan ini bertujuan untuk mengembangkan kekaisaran Italia dan memperkuat nasionalisme fasisme Italia. Aneksasi Austria oleh Jerman. Pada tahun 1938, Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler mencaplok Austria dalam apa yang dikenal sebagai Anschluss. Tindakan ini melanggar perjanjian Versailles yang membatasi wilayah Jerman pasca Perang Dunia I. Aneksasi ini menjadi langkah awal dalam ekspansi Nazi ke wilayah-wilayah sekitarnya. Seluruh tindakan ini secara signifikan meningkatkan ketegangan di dunia dan menjadi faktor utama dalam pemicuan Perang Dunia II pada tahun 1939 ketika Jerman menyerbu Polandia, yang kemudian memicu tanggapan dari Inggris dan Prancis memulai konflik global tersebut. Yang keempat, kebijakan appeasement. Kebijakan appeasement yang diterapkan oleh beberapa negara barat terhadap Jerman Nazi dan Italia fasis pada tahun 1930-an adalah kontroversial dan akhirnya terbukti tidak berhasil. Upaya untuk menghindari konflik dengan memberikan konsesi kepada negara-negara agresor tersebut sebenarnya hanya memperkuat ambisi ekspansionis mereka. Contohnya adalah Perjanjian Munich pada tahun 1938, di mana Inggris dan Prancis setuju untuk memberikan wilayah Sudetenland di Cekoslowakia kepada Jerman dalam upaya untuk mencegah perang. Namun tindakan ini hanya memberikan dorongan kepada Adolf Hitler untuk terus melakukan agresi, dan dalam waktu singkat, Jerman menyerbu seluruh Cekoslowakia. Pada akhirnya, pendekatan ini menguatkan Jerman dan Italia, dan Perang Dunia II tetap tidak dapat dihindari. Sejarah menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, diplomasi yang lebih tegas dan tindakan yang lebih kuat mungkin lebih efektif dalam mencegah konflik daripada memberikan konsesi kepada rezim otoriter yang agresif. Yang kelima, krisis ekonomi. Depresi besar yang terjadi pada akhir 1920-an dan awal 1930-an adalah krisis ekonomi global yang sangat berdampak. Ketidakstabilan ekonomi ini memicu ketidakpuasan sosial dan politik di banyak negara dan juga memperkuat paham ekstremisme dan nasionalisme. Di banyak negara, tingkat pengangguran meningkat tajam, perdagangan internasional merosot, dan banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Hal ini menciptakan ketidakstabilan sosial yang memengaruhi politik dan masyarakat secara luas. Dalam beberapa negara, seperti Jerman, depresi besar membantu memicu kenaikan partai-partai ekstrem seperti Partai Nazi yang kemudian berkuasa. Hal serupa terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, di mana ekonomi terpukul akibat krisis ini.
Depresi besar akhirnya berkontribusi pada munculnya Perang Dunia II yang merupakan peristiwa bersejarah penting dalam sejarah dunia. Kombinasi dari ketidakstabilan ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan paham ekstremisme menjadi faktor utama dalam perkembangan sejarah pada periode tersebut. Yang keenam, serangkaian peristiwa tersulit. Penyerbuan Jepang ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 dan serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939 adalah dua peristiwa yang menjadi pemicu resmi pecahnya Perang Dunia II. Serangan Jepang ke Pearl Harbor menyebabkan Amerika Serikat ikut terlibat dalam perang. Sementara serangan Jerman terhadap Polandia memicu reaksi dari Inggris dan Prancis yang kemudian menyatakan perang terhadap Jerman, memulai konflik besar ini. Perang Dunia II ini merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah yang melibatkan banyak negara dan memiliki dampak besar di seluruh dunia. Demikian seputar beberapa penyebab utama pecahnya Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar penyebab pecahnya Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.